semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Kamila Syafara. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan jaringan tumbuhan, yaitu jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Saya akan menjelaskan jaringan parenkim terlebih dahulu. Pengertian dari jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Jaringan ini bertanggung jawab terhadap segala proses fisiologis. Jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena dapat dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Ciri-ciri dari parenkim, jaringan parenkim yaitu selnya yang pasti hidup, berukuran besar, pada umumnya berdinding primer tipis dan berbentuk polihedron, memiliki inti sel dan banyak vakula, memiliki ruang antar sel sehingga letak sel tidak rapat, bersifat meristematik karena sel-selnya dapat membelah diri bahkan hingga dewasa sehingga berperan dalam regenerasi. Jaringan parenkim seperti yang saya bilang atau jaringan dasar itu dapat dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan, yaitu pada bagian tumbuhan yaitu di dalam daun atau mesofil, batang dan akar, endosperma, jaringan sel tempat penyimpanan cadangan makanan, empelur batang, dan ada di daging buah. Peran dan fungsi dari jaringan parenkim dalam tumbuhan yaitu sebagai penyimpan makanan cadangan, sebagai tempat melakukan proses pembuatan zat makanan, lalu dapat melakukan proses pengangkutan yang ada di dekat silam, juga mampu melakukan proses pernafasan karena banyaknya ruang antar sel. Dapat berfungsi juga sebagai penyimpanan air karena memiliki vakula yang besar, dinding tipis, dan sitoplasma seperti selaput tipis, dan juga berfungsi sebagai jaringan penguat karena sifatnya yang turgosen dan telah mengalami lignifikasi di daerah xilem sekunder. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim itu dapat dibedakan menjadi 6, yaitu ada parenkim asimilasi, yaitu parenkim yang melakukan proses pembuatan zat-zat makanan dengan cara fotosintesis. Dalam sel terdapat kloroplast yang fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Lalu yang kedua ada parenkim penimbun, yaitu parenkim jaringan yang sebagai tempat penyimpanan cadangan yang fungsinya untuk tumbuhan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang dimana hasilnya itu berupa protein, amilum, gula tepung, atau lemak. Dan yang ketiga ada parenkim air, yaitu sel parenkim yang mampu menyimpan air pada tumbuhan epifit atau xerofit untuk menghadapi kemarau, misalnya pada tumbuhan kaktus atau lidah buaya. Dan yang keempat itu ada parenkim udara, yaitu jaringan yang mampu menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar. Parenkim ini banyak terdapat pada batang dan daun pada tumbuhan hidrofit, seperti pada tangkai daun tumbuhan eceng gondok. Yang kelima ada parenkim pengangkut, ialah jaringan yang ada di sekitar xilem dan phloem yang sel-selnya memanjang sesuai dengan arah pengangkutnya. Dan yang terakhir ada parenkim penutup luka, yaitu jaringan yang bersifat meristematik karena dapat melakukan pembelahan diri untuk regenerasi parenkim baru. Dan berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pertama parenkim palisade, yaitu parenkim yang terdiri atas sel-sel berbentuk panjang, tegak, dan mengandung kloroplast, yaitu terdapat pada mesofil daun dan biji. Yang kedua ada parenkim bunga karang, yaitu terdiri atas sel-sel
yang bentuk dan ukurannya tidak teratur, memiliki ruang antar sel yang banyak dan lebih besar, terdapat pada mesofil tumbuhan monocotyledonae dan spons parenkim dicotyledonae. Lalu ada parenkim bintang. Parenkim bintang itu terdiri dari sel-sel yang berbentuk bintang yang ujungnya saling berhubungan, bagiannya yang fungsinya untuk menyimpan air itu terdapat pada tangkai daun, kana sp dan jungkus. Dan yang terakhir ada parenkim lipatan, yaitu jaringan sel parenkim yang dinding selnya melipat-lipat ke dalam dan mengandung banyak kloroplas yang terdapat pada mesofil daun pinus dan padi. Lalu saya masuk ke pengertian jaringan kolenkim. Pengertian dari jaringan kolenkim adalah jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan ini disebut terdapat pada batang, daun, bagian-bagian bunga, buah, serta akar yang terkena cahaya matahari. Tumbuhan monokot umumnya tidak memiliki jaringan kolenkim karena jika sejak muda selnya sudah membentuk jaringan sklerenkim. Ciri-ciri dari jaringan kolenkim yaitu yang pertama, tersusun dari sel-sel yang hidup. Ukuran dan bentuk selnya beragam, ada yang pendek seperti prisma dan atau panjang seperti serat yang ujungnya runcing. Dan terus yang kedua lalu ada penebalan dinding sel yang tidak teratur, terus lunak, lentur, dan tidak berlignin. Sel juga dapat mengandung kloroplas dan tanin. Fungsi dari jaringan kolenkim yaitu menjadi sel-sel hidup dan memberikan dukungan ke arah tumbuhan yang tumbuh, memberikan fleksibilitas dan kekuatan untuk tumbuhan tumbuh. Lalu ada yang ketiga, itu dapat memungkinkan juga tumbuhan untuk tumbuh dan memanjang. Lalu kolenkim juga dapat bergabung dengan kloroplas dan melakukan proses fotosintesis. Jenis-jenis kolenkim itu ada 4. Yang pertama, kolenkim anular atau sudut, yaitu merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan pada bagian-bagian sudutnya saja, itu seperti ditemukan pada daun seledri. Yang kedua itu kolenkim lamelar atau tangensial papan, itu merupakan jaringan kolenkim yang penebalan dindingnya itu pada tangensial atau menjalar saja. Jaringan ini dindingnya tebal dan hanya ditemukan pada jaringan kolenkim ini saja. Penebalannya ini memungkinkan untuk kekuatan yang lebih besar dan dukungan lapisan besar untuk struktur luar ini, apakah untuk batang atau daun. Yang ketiga itu ada kolenkim anular atau cincin, yaitu merupakan jenis kolenkim ini berjenis langka, di mana dinding selnya ini semuanya merata, tebalnya merata. Contohnya itu pada wortel dan beberapa tanaman berambat lainnya. Dan yang terakhir ada kolenkim tubular. Kolenkim tubular ini merupakan kolenkim yang mengalami penebalan pada ruang antar sel saja, yang dimana ini dikenal karena memiliki banyak ruang selnya. Dan saya memasuki jaringan sklerenkim. Pengertian dari jaringan sklerenkim. Pengertian dari jaringan sklerenkim merupakan jaringan tumbuhan pada organ tumbuhan yang sudah tidak aktif melakukan perkembangan dan pertumbuhan lagi. Sklerenkim tidak mengandung protoplas sehingga sel-selnya sudah mati. Dinding selnya tebal karena berlangsung penebalan sekunder yang sebelumnya yang terdiri atas zat lignin. Ciri-ciri dari jaringan sklerenkim. Selnya memiliki dinding sekunder yang tebal, bersifat kenyal, biasanya mengandung zat lignin dan juga tidak mengandung protoplas karena selnya sudah mati. Lalu
Fungsi dari jaringan sklerenchyme yaitu fungsinya sebagai alat penyokong untuk menghadapi segala tekanan dan sehingga dapat melindungi jaringan-jaringan yang lebih lemah, memberikan kekuatan mekanik ke tumbuhan dan juga serat buah-buahan dan biji, membantu penyebaran dengan angin. Jaringan sklerenchyme ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu serabut dan sklereid. Serabut yang pertama ada serabut adalah serat-serat sklerenchyme yang terdiri atas sel-sel yang panjangnya kurang lebih 2 mm dan ujung sampingnya runcing. Serat-serat sklerenchyme merupakan sel-sel yang sudah mati. Dinding selnya mengalami penebalan dari zat kayu dan mengandung lamela-lamela selulosa sehingga lumen selnya sempit. Serat ini berbentuk poligon yaitu segi 5 atau 6. Serat-serat sklerenchyme pada tumbuhan berbentuk bersamaan dengan terhentinya pertumbuhan organ-organ pada tumbuhan. Serat-serat sklerenchyme terdapat dalam bentuk untayan yang terpisah-pisah. Pada Graminea, serat-serat sklerenchyme tersusun dalam suatu sistem berbentuk lingkaran yang berlekuk-lekuk yang dihubungkan dengan jaringan epidermis. Nah, ini gambar yang di samping untuk itu. Dan ada dua macam jenis serat sklerenchyme, yaitu ada serat di luar silem atau ekstrasilari, yaitu serat ekstrasilari adalah ada yang berlignin dan ada yang tidak. Serat ini dapat digunakan untuk membuat tali, membuat ramboni, bahan tekstil untuk membuat pakaian. Dan yang kedua ada serat silem atau silare. Serat ini merupakan komponen utama dari zat kayu, karena dindingnya yang mengandung lignin yang dimana menyebabkan dindingnya ini keras dan kaku. Lalu yang kedua setelah tadi serabut ada sklereid. Sklereid ini merupakan sel-sel mati yang sudah dewasa tapi protoplasnya itu masih aktif. Umumnya berbentuk bulat, tapi bisa variasi bentuk lain juga ada. Sklereid ini terdapat pada semua bagian tumbuhan, pada kulit kayu, pembuluh tapis, korteks, floem, buah, dan biji di dalamnya. Sklereid ini dapat ditemukan juga pada tempurung kelapa. Setelah tadi saya menjelaskan jaringan parenchyme, jaringan kolenchyme, dan jaringan sklerenchyme, saya akan menjelaskan perbedaan dari jaringan kolenchyme dan jaringan sklerenchyme dari yang bisa disebut juga dengan jaringan penyokong. Nah, jaringan kolenchyme sendiri tersusun dari sel-sel yang masih hidup, sedangkan sklerenchyme sudah mati. Kolenchyme kekuatannya berasal dari tekanan turgor, dan sedangkan sklerenchyme dari kekuatannya dari lignifikasi. Kolenchyme biasanya ditemukan pada organ muda, sedangkan sklerenchyme pada organ yang sudah tua, yang sudah dewasa. Kolenchyme kuat dan fleksibel, sedangkan sklerenchyme itu kuat dan sangat kuat dan kaku. Kurang lebihnya mohon maaf, penjelasan saya, presentasi dari saya ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.